di balik cahaya luhur. Matahari masih enggan menampakkan diri ketika Ahmad menutup pintu rumah kecilnya di pinggir kampung. Hujan gerimis tipis mengguyur, menetes perlahan ke atas genteng yang berderet rapi. Bau tanah basah bercampur harum dupa dapur menyapa udara pagi, menambah kehangatan yang tak terduga di tengah dinginnya bulan Ramadan yang baru saja dimulai. Ahmad, seorang pemuda berusia 22 tahun, adalah satu-satunya anak tunggal dari pasangan suami istri yang mengandalkan pertanian kecil untuk hidup. Ayahnya sudah tiada meninggal karena penyakit paru-paru beberapa tahun lalu. Ibunya, Siti, menata hari demi hari dengan tekun, menyiapkan makan sahur dan berbuka untuk keluarganya serta tetangga-tetangga yang membutuhkan. Di usia itu, Ahmad masih belajar menapaki jalan yang disebut takwa, tak sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan menahan diri dari segala yang dilarang Allah, menumbuhkan rasa empati, dan mengakui kehadiran Sang Pencipta yang menyaksikan setiap langkahnya. 1. Pagi yang tidak biasa. Suara jam dinding berbunyi 3 kali, menandakan sudah masuk waktu sahur. Ahmad membuka matanya perlahan, memandang dinding yang dipenuhi kaligrafi Quran. Di antara ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim terukir sebuah kalimat, "Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu, bahkan ketika kamu tidak melihatnya." Kata-kata itu meneteskan ketenangan di hati Ahmad, sekaligus menimbulkan rasa takut yang menegangkan. Ia melangkah ke dapur, menemukan ibunya sudah menyiapkan segelas air kelapa muda, sepotong kurma, dan semangkuk bubur kacang hijau. "Selamat sahur, Nak," ucap Siti dengan senyum lemah namun penuh kehangatan. "Jangan lupa, setiap suapan di sini adalah doa yang terjaga." Ahmad menunduk, mengangkat kurma ke mulutnya, namun tiba-tiba ia teringat pada percakapan semalam di rumah tetangga. Pak Riyadi, seorang petani tua yang selalu menunggu pagi untuk berjualan sayur di pasar, mengeluh tentang betapa kerasnya musim ini. "Jika saja ada lebih banyak tangan," keluhnya, "kami tidak akan kehabisan." Kata itu menggelitik benang empati di dalam hati Ahmad. Ia menyadari betapa mudahnya ia melalaikan rasa lapar orang lain ketika ia hanya menahan rasa laparnya sendiri. 2. Menahan diri di tengah gula-gula. Seiring perjalanan hari, Ahmad berada di ladang bersama ayahnya yang sudah tiada, secara fisik, namun dalam ingatan yang begitu hidup. Ia menatap barisan padi yang bergoyang di tiup angin, mengingat betapa pagi-pagi itu ayahnya selalu menasehati, "Anakku, puasa bukan hanya menahan perut. Bila hatimu mengendalikan amarah, menahan rasa iri, maka kamu menyaring kebaikan menjadi cahaya." Saat matahari melahirkan sinar pertama, Ahmad meneguk sedikit air dari botol yang disimpan di pinggir tumpukan jerami. Rasa haus mendera, tapi ia menahan diri, percaya bahwa Allah menguji ketabahan hati, bukan menipuknya kelelahan. Di sela-sela kerja, muncul seorang warga kampung, Dini, seorang ibu rumah tangga yang baru saja melahirkan anak pertama. Lapar dan haus menampakkan wajahnya yang kusam, matanya menatap ke arah ladang seolah mencari harapan. Ahmad mengingatkan dirinya akan ajaran puasa. Kita belajar menahan lapar dan dahaga supaya kita dapat menanggung beban orang lain. Ia menepuk bahu Dini dan berkata, "Ibu, kalau begitu mari saya beri air. Di hari yang suci ini, saya rasa Allah meminta kita menjadi penolong satu sama lain." Dini mengangguk, meminum air yang ditawarkan. Air itu menjadi lebih dari sekadar cairan, ia menjadi jembatan empati yang menghubungkan dua hati. Ahmad merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seolah cahaya yang tak tampak menatapnya dari dalam. 3. Suara amarah yang terkurung. Beranjak ke sore hari, Ahmad kembali ke rumah. Di pasar kecil, suara pedagang bersaing, bau rempah-rempah, dan teriakan tawar-menawar menelan hari. Di tengah keramaian itu, muncul seorang lelaki bernama Budi,
pedagang daging yang terkenal dengan kelakuannya yang cepat marah. Budi menabrak tenda Ahmad secara tidak sengaja, menumpahkan beberapa buah tomat yang baru dipetik. "Hei, hati-hati, nak!" teriak Budi dengan nada menggerutu. "Kamu tahu, kalau kamu tidak berhati-hati, aku bisa membuatmu terluka." Suara itu memancing amarah Ahmad. Di dalam dada, rasa tidak nyaman menggerak, seakan peringatan puasa melambat. Namun, ingatan tentang ayahnya kembali muncul. Jika kamu mengendalikan amarah, maka Allah akan menempatkanmu di antara orang-orang yang tenang. Ahmad menahan napas dalam-dalam, menenggelamkan rasa marahnya dengan desahan panjang. Ia menatap Budi dengan senyum kecil. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud menghalangi." Budi menatap Ahmad, matanya melembut. "Maafkan aku juga, nak. Terkadang aku terlalu cepat meluapkan amarah. Terima kasih sudah bersikap sabar." Dalam sekejap, amarah Budi teredam, digantikan oleh rasa malu yang menular pada Ahmad. Lalu, Budi menawarkan potongan daging kepada Ahmad sebagai pengganti kerusakan terong yang tidak sengaja tertimpa. Ahmad menolak dengan sopan. "Terima kasih, Pak. Saya sudah cukup, namun kebaikan Bapak telah mengajarkan saya sesuatu yang berharga hari ini." Budi mengangguk, mengerti bahwa puasa Ahmad bukan sekadar menghindari makan, melainkan menahan hati dari amarah yang meluap-luap. 4. Menggugah hati di balik waktu berbuka. Saat matahari terbenam, langit berubah menjadi kanvas oranye merah. Suara adzan maghrib memecah keheningan kampung, menandai saat berbuka puasa. Ahmad kembali ke rumah bersama ibunya, Siti, yang sudah menyiapkan hidangan sederhana, kurma, sup kacang hijau, dan nasi dengan lauk ikan bakar. Sebelum mengambil suapan pertama, Ahmad memandang ibunya yang meneteskan air mata haru. "Ibu, kenapa ibu menangis?" tanya Ahmad, penasaran. Siti mengelus rambutnya, meneteskan air mata yang bercampur rasa syukur. "Anakku, setiap kali kita menahan lapar dan dahaga, Allah memberi kita kesempatan untuk merasakan rasa lapar orang lain. Aku melihatmu hari ini menahan haus, menahan amarah, menolong tetangga. Itu semua menandakan bahwa hatimu sudah terjaga. Aku bangga." Ahmad menenggelamkan air mata bersama ibunya, merasakan seakan setiap suapan adalah doa yang terangkat ke langit. Ia menenggak air dengan perlahan, mengingat Dini yang menunggu air di ladang, Budi yang menahan amarah, serta ayahnya yang selalu menasihati tentang takwa. Di dalam piringnya, ada rasa manis kurma yang melambangkan kebersamaan, rasa gurih ikan yang melambangkan kepedulian. Malam itu, setelah sahur berikutnya, Ahmad memutuskan untuk pergi ke rumah Dini. Ia membawa sekotak nasi, ikan bakar, dan segelas air kelapa. Sesampainya, ia menemukan Dini sedang menyusui bayinya, terlihat lemah namun bahagia. "Kak, terima kasih," bisik Dini, menatap Ahmad. "Saat saya menunggu bantuan, saya merasa Allah menurunkan kebajikan kepada kami. Puasa Anda mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian." Ahmad tersenyum, melihat mata Dini yang bersinar. Ia menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang ia lakukan atas dasar puasa menyalakan cahaya yang lebih besar. 5. Menatap langit, mendengar suara Allah. Hari demi hari pun berlalu, Ramadan terus menuntun Ahmad menapaki kebaikan di setiap langkahnya. Ia belajar mengendalikan hawa nafsu, bukan sekadar menahan rasa lapar, melainkan menahan rasa iri, dengki, dan kemarahan. Ia mengerti bahwa takwa bukan sekadar menahan diri, melainkan membuka pintu ke dalam hati, melihat siapa yang membutuhkan,
mendengarkan siapa yang berseru dalam diam. Pada malam terakhir Ramadan, ketika bulan terbenam dan bintang-bintang bersinar gemerlap, Ahmad duduk di atas atap rumahnya. Ia menatap cakrawala, mendengarkan desah angin yang menyejukkan. Di dalam hati, ia merasakan kehadiran Allah yang tak terlihat namun selalu mengawasi, menuntun setiap langkah, memberi rasa aman di setiap detik yang dijalani. Ya Allah, bisiknya, aku bersyukur atas puasa yang Engkau berikan. Aku belajar menahan nafsuku, mengendalikan amarah, dan menumbuhkan empati. Semoga aku selalu menjadi hamba yang dijaga oleh cahaya MU dan dapat menebarkan kebajikan bagi sesama. Suara adzan subuh menandai pagi baru, menandai berakhirnya Ramadan, namun tidak menandai akhir pelajaran. Ahmad bangun dengan semangat baru, siap menapaki sisa tahun dengan kesadaran bahwa dia selalu diawasi Allah dalam setiap niat, setiap tindakan, setiap hembusan napas. Epilog, kekuatan puasa yang tak terlihat. Ahmad tidak pernah menoleh kembali ke masa lalu dengan rasa menyesal. Ia menyadari bahwa puasa bukan sekadar menahan rasa lapar. Puasa adalah jendela yang melukis cahaya takwa di hati, menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta dan sesama. Di kampung itu, cerita Ahmad tersebar. Anak-anak muda meniru cara Ahmad menahan amarah pada pasar, membantu tetangga yang lapar, dan menebarkan senyuman pada mereka yang membutuhkan. Masyarakat pun tumbuh lebih bersatu, menapaki hari-hari dengan rasa empati yang tulus. Dan di setiap senja ketika cahaya matahari memudar, ketika orang-orang menutup mata untuk berdoa, Ahmad masih dapat merasakan kehadiran Allah yang senantiasa mengawasi, memberikan kekuatan, menuntun langkah, dan meneguhkan bahwa takwa adalah cahaya yang tak pernah padam, terang dalam hati, tak terlihat oleh mata, namun jelas terasa oleh jiwa.